Kali ini Mimin ingin share yaitu seputar aplikasi HTTP dan TCP Scanner pas multi-thread port and service scanner. Aplikasi ini adalah pemindai port multi-thread yang dirancang untuk melakukan pengecekan layanan HTTP dan koneksi TCP secara cepat dan efisien. Aplikasi ini sangat cocok sekali digunakan untuk memeriksa status port pada router, server maupun jaringan lokal. Aplikasi ini menampilkan hasil secara real time dalam bentuk berwarna untuk memudahkan identifikasi fitur utama, load IP tentu saja, mode TCP, kemudian ada untuk validasi user dan flash, ini hanya untuk di versi HTTP. Kemudian untuk input portnya teman-teman bisa menggunakan multi port, ini sudah saya contohkan di aplikasi juga ada contohnya. Teman-teman bisa memasukkan berapapun port yang teman-teman masukkan dengan format menggunakan 22, berapa, atau teman-teman bisa menggunakan rank seperti 1 sampai 1000 atau 2000 sampai 3000, atau teman-teman bisa menggunakan kombinasi campuran misalnya 22,80 atau 1 sampai 1000, tinggal disesuaikan dengan kebutuhan. Ini multi thread ya. Kemudian di aplikasi ini juga mendeteksi untuk layanan service ya, seperti service, status koneksi, HTTP respon, ini untuk HTTP. Kemudian ada untuk respon time, server header, ini untuk HTTP. Ada web detail, ini juga untuk HTTP. Ada respon header, ini juga untuk HTTP. Kemudian ada log dialnya juga. Kemudian ada status runtime, ada total check, jumlah open dan error. Kemudian ada average, kemudian ada total elapsed. Kemudian yang pasti ada lognya ya nanti juga kita akan langsung praktekkan. Aplikasi ini cocok untuk administrasi jaringan yang ingin memantau router ataupun server. Kemudian untuk pengujian layanan API router OS, Winbox, HTTP, SSH, Telnet dan lain-lain. Serta untuk audit keamanan port di jaringan lokal ataupun remote. Biasanya saya ini untuk audit port ini baik disengaja ataupun tidak disengaja ada port yang terbuka secara otomatis begitu ya. Ini juga ada untuk bonus default port di aplikasi juga sudah include ya. Jadi aplikasi ini juga dilengkapi dengan default port preset ya, untuk memudahkan proses scanning tanpa harus memasukkan port satu persatu. Jadi ini sudah include, nanti juga kita akan lihat ya. Ini defaultnya sama dengan yang di aplikasinya. Ini ada untuk server, ada game port, aplikasi port, kemudian ada untuk V2, V4. Ini support untuk semua versi Windows kecuali Windows XP ke bawah. Kemudian Windows Server untuk Windows 11 dan 10 sudah saya coba dan berfungsi dengan baik. Baik yang versi 32 bit ataupun 64 bit. Karena aplikasi ini dibuild berdasarkan 32 bit untuk defaultnya, maka secara otomatis bisa jalan di versi 64 bit. Oke, kita langsung demo saja. Kebetulan di sini saya menggunakan komputer yang 64 bit ya untuk versi Windows 10. Oke, kita langsung download saja teman-teman. Untuk link unduhnya silahkan cek di deskripsi. Jangan sampai salah masuk kamar ya. Nanti setelah masuk halaman GitHub, teman-teman tinggal langsung unduh saja, karena untuk versi Windows kita cukup di bagian kode saja lalu pilih download zip. Oke, setelah di-download kita langsung lakukan ekstrak saja. Kita buka filenya. Nah, yang terpenting teman-teman ini ada file, nanti juga kalau yang dynamic library-nya nggak ada nanti juga dicekin ya. Aplikasinya saya sudah buat sebaik mungkin. Kalau ada kekurangan silahkan komentar saya di bawah, nanti akan saya tambahkan untuk kekurangannya. Setelah terbuka, kita di sini juga saya sudah sediakan untuk defaultnya nih, ada IPS ya. Ini saya testing untuk jaringan lokal saja karena ini yang populer di dunia ya, untuk jaringan-jaringan lokal menggunakan IP ini ya, ini yang populer di dunia. Kebetulan sebenarnya saya di sini sudah terhubung ke Mikrotik nanti juga maupun ke router biasa ya yang menggunakan ISP. Kita langsung buka saja aplikasinya untuk mempersingkat tutorial. Nah, di sini teman-teman setelah aplikasi terbuka, di sini saya buat seminimal mungkin, terutama untuk thread ke prosesornya ini dibuat otomatis. Pokoknya banyak yang fitur memang saya tidak perlu dicantumkan di depan, saya buat serba otomatis. Hanya di sini hanya menampilkan untuk ini, untuk load IP ini formatnya teman-teman bisa cek ya, support formatnya. Kemudian ini ada kolom untuk port, support formatnya teman-teman tinggal lihat saja di sini. Kemudian ada tombol untuk TCP online, TCP only. Jika unchecklist teman-teman berarti modenya mode HTTP ya. Tapi untuk demo kali ini saya menggunakan TCP untuk membersihkan video. Nah, di sini di custom port teman-teman bisa custom. Ini seperti ini contohnya, saya cantumkan 1 sampai 083, tetapi untuk demo saya tidak akan cek keseluruhan karena port yang saya cek ini terbilang
Ini untuk mempersingkat video saja sih. Nah, ini saya akan cek yang default saja yang dari sini. Di sini untuk potnya kita seperti saya bilang tadi di bawah ini ada untuk server port, game port, aplikasi port P2P. Sebenarnya di jaringan lokal saya ada aplikasi port P2 port, game port tidak ada ya kebetulan. Tapi di sini saya akan cek yang paling banyak saja di jaringan lokal saya yang terbuka, yaitu saya akan preset menggunakan server port. Nanti juga portnya terisi otomatis ya. Nah, terisi otomatis. Kalau teman-teman ingin manual silahkan bisa isi manual. Nanti hasil config-nya contohnya di sini saya akan memilih server port. Kalau kita aplikasinya sudah ditutup settingannya seperti ini, lalu kita buka lagi, maka settingan teman-teman tetap akan seperti sebelumnya yang teman-teman gunakan. Gitu ya kira-kira. Oke, cukup mudah. Selanjutnya setelah disetting kita cari saja IP-nya. Tinggal teman-teman sesuaikan IP-nya dari mana saya dapatkan. Teman-teman silakan. Sekali lagi saya testing jaringan lokal, saya tidak akan testing untuk yang IP aneh-aneh. Itu tinggal teman-teman gunakan saja. Saya tidak perlu menjelaskan. Kita load saja IP. Oke, untuk IP-nya sudah masuk. Di sini ada tulisan 56 host IP dari IPS di ya, dari IPS di kita cek ada 56 enggak. Oke, di sini ada 56. Oke, kalau sudah di sini saya contohkan di TCP only, lalu kita apa ya, di send saja. Oh, nanti hasilnya teman-teman bisa cek ya untuk lognya di sini. Oh ya, ini untuk di sini ada log. Di sini saya akan hapus dulu. Nah, kita di log untuk melihat lognya. Nanti ada file masuk. Di sini modenya TCP, kita langsung send saja. Oke, di sini sudah terdeteksi untuk ada yang open untuk 4. Ini 4 port ya. Oke, di sini pengecekan sudah selesai. Kebetulan di jaringan lokal saya ada yang terbaca untuk open di 21 port dari hasil pengecekan 1500 lebih. Oke, di sini ada lognya, ada untuk error IPS port service, ada untuk open IPS port service. Di sini saya akan buka yang service saja. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada 21. Di sini kebetulan ada di IP, saya tidak perlu baca ya, ada untuk service HTTP, DNS, ada untuk Winbox, Router OS, kemudian ada untuk API Router OS di sini ya. Ini walaupun ada Winbox ini tapi IP-nya berbeda ya. Ini IP-nya jadi tidak mungkin ada yang sama sih. Walaupun IP-nya sama, service-nya berbeda begitu ya kira-kira. Jadi ini ada API Router, DNS, HTTP ya. Oke, ini mode TCP. Untuk mode HTTP beda lagi. Kalau di mode HTTP ini ada untuk responnya, ada untuk seperti ini ya. Ada respon title server headernya seperti itu ya. Kalau di mode HTTP. Untuk mengaktifkan mode HTTP teman-teman tinggal uncak list saja ya. Ininya tinggal uncak list saja begitu. Oke teman-teman, hanya itu dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih.